Assalamualaikum Bu Ritma. Waalaikumsalam Bu Nina. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatannya kok ceria sekali. Saya senang sekali Bu Nina, hari ini saya sudah menyiapkan perangkat buat besok. Rencananya besok saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Wah, Terus keren nanti tuh. saya selingi ada pembelajaran sosial emosional, nyanyi sama anak-anak gitu loh Bu. Iya. Terus nanti saya tampilkan tokoh-tokoh yang terkenal karena karya-karya tulisannya gitu Bu. Mudah-mudahan anak seneng ya besok ya Bu ya. Kemungkinan ya pastinya senang Bu Iya, Ritma ya. mudah-mudahan. Karena ini ya belum pernah dilakukan kan ya Iya mungkin. betul, pertama kalinya. Iya. Bagaimana persiapannya? Apakah sudah siap semua? Sudah saya siapkan perangkat dan media-medianya sih Bu, tapi besok pagi baru saya bagikan asesmen diagnostiknya supaya saya tahu anak-anak itu sudah paham puisi lama yang mana, yang lebih paham, terus nanti mereka lebih suka yang mana kayak gitu. Ya, Gitu ya. mudah-mudahan anak-anak bisa lebih menyukai puisi lama gitu Bu. Puisi lama. Ini persiapannya Bu Ritma ya? Iya, ini RPP-nya Bu. Oke, boleh saya lihat sebentar ya Bu Boleh Ritma ya? Bu Nina. Nanti kalau ada yang kurang dikasih masukan Sudah Bu. siap semuanya ini. Iya. Oh iya, diferensiasinya ini diferensiasi apa saja Bu Ritma nanti rencananya? Rencananya konten sama produk. Konten dan produk. Iya, tapi prosesnya saya nggak mendiferensiasi hanya satu saja, berkelompok gitu Bu. Oh gitu. Jadi cuma berkelompok saja. Oh enggak apa-apa, Oke. kan sudah ada diferensiasi produk dan konten. Iya betul. Baik, semoga nanti lancar Bu Ritma Amin, ya amin. Nanti. waktu pelaksanaan pembelajarannya. Semoga tidak ada kendala yang berat. Mudah-mudahan. Selamat mempersiapkan diri Bu Ritma. Iya, terima kasih Bu Nina. Semangat Semangat. untuk lebih Nggih. bisa membuat siswa ini ya merdeka belajar ya, Iya, lebih betul. lebih semangat untuk belajar. Baik Iya, Bu Ritma, mungkin itu saja percakapan Iya. sebelum pembelajaran besok ya. Iya, Nanti siap kita Bu. ketemu lagi langsung di kelas Bu Ritma ya. Oke, nanti Bu Nina ikut ke kelasnya saya nggih. Boleh ya Oke, Bu Ritma ya? Boleh Oke, sekali. terima Saya lebih kasih. suka. Nggih, terima kasih Bu Nina sama-sama. Semoga besok lancar ya. Amin. Assalamualaikum Bu Ritma. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Ritma. Waalaikumsalam Bu Nina. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedang tidak bahagia Bu, perasaan saya tidak begitu senang hari ini. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu tujuannya Bu Ritma tadi mengajak bincang-bincang dengan saya apa sih? Apakah karena ini setelah pembelajaran? Saya kan kemarin hari Kamis itu ngajar kelas 7F. Sudah saya siapkan perencanaan sematang mungkin, tapi ternyata ketika pelaksanaan masih menemukan hambatan dan halangan Bu. Gitu. Di lapangan, wah ternyata masih ada yang kurang ternyata waktu saya mengajar itu kemarin. Oh gitu. Kalau boleh tahu hambatannya apa ya Bu Ritma kira-kira kemarin itu? Hambatan yang pertama yang setelah saya rasakan kemarin, sebenarnya kan sudah saya antisipasi Bu ya. Saya gunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui pemetaan minat siswa. Ternyata itu pun belum cukup menggiring siswa untuk lebih berinovasi, untuk menantang dirinya itu belum ada ternyata Bu. Jadi Gitu. ternyata mereka masih suka yang mudah-mudah saja, yang familiar saja. Kan ada puisi lama kan udah banyak kemarin tuh, tapi anak-anak masih lebih suka milih pantun Bu daripada yang lain ya. Menurut Bu Ritma, kira-kira mengapa sih kok anak-anak itu lebih suka pada satu karya itu? Satu karya itu ya. Sebenarnya kan kemarin saya menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu ya, tapi yang saya gunakan itu masih diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Gitu. Jangan-jangan karena saya juga tidak menggunakan diferensiasi proses, saya tuh nggak tahu atau mereka tuh tidak mengalami proses gitu Bu. Kan mereka kalau melewati proses akan mengetahui, oh pantun itu seperti ini, syair begini, mantra begini. Siapa tahu mereka, oh ternyata mantra
menyenangkan ya gitu, kayaknya nggak sampai situ kemarin Oh Bu, begitu. prosesnya kurang. Berarti hampir sama dengan pengamatan saya Bu Ritma. Heeh. Kemarin tuh saat saya observasi kelasnya Bu Ritma, memang sepertinya belum begitu nampak Iya, untuk betul. diferensiasi proses ya Bu Ritma ya. Iya Bu, betul. Kemudian kalau misalnya Bu Ritma mengidentifikasi kendala yang dihadapi Bu Ritma tadi, Iya. menurut Bu Ritma itu masuk di skala berapa Bu Ritma? Kalau dibuat skala 1 sampai 10, kondisi yang terjadi di kelas Bu Ritma itu di skala berapa? Saya rasanya masih 6 Bu Nina, masih rendah gitulah. Masih 6 ya Bu Iya, Ritma masih ya. 6. Kalau kondisi idealnya menurut Bu Ritma bagaimana? Harapan saya sih 10 Bu, tapi kalau misalnya saya punya kesempatan memperbaiki 9 sudah bagus lah. Tapi kalau gitu. 10 itu lebih baik Bu. Baik Bu Ritma. Kemudian selanjutnya Bu Ritma, kesempatan apa yang dimiliki Bu Ritma untuk mencapai skala yang diinginkan Bu Ritma tadi? Kalau saya sempat berpikir, jadi kan mulai hari Kamis kemarin saya punya waktu berapa hari tuh Bu ya. Saya mikir-mikir apa ya yang bisa saya lakukan. Iya. Sepertinya saya harus membagi yang saya rasakan ini kepada teman-teman rekan sesama bahasa Indonesia. Siapa tahu dari situ saya dapat masukan. Yang pertama itu, yang kedua saya kan sudah mengikuti pelatihan media-media belajar Bu ya, tapi ternyata kok belum saya gunakan. Mungkin di kelas kemarin nggak saya manfaatkan ilmu yang saya dapat tadi itu. Gitu Ya mungkin ya. itu nanti menggiring ke sana, memperbaiki pelaksanaan pembelajaran selanjutnya Bu. Baik Caranya Bu sih Ritma. begitu, iya. Berarti kesempatannya yang pertama kolaborasi dengan rekan Kolaborasi, sejawat, dan yang kedua Media yang pengembangan menarik, media iya, yang iya. menarik ya. Baik Bu Ritma, selanjutnya kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Ritma untuk mencapai tujuannya Bu Ritma tadi? Gitu. Yang pertama teman-teman dulu, kolaborasi itu kayaknya penting Bu Nina. Ya. Dengan membagi pengalaman kita, kemudian nanti kita diberikan umpan balik ya, Iya. diberi masukan, diberi penilaian evaluasi dulu. Oh, kemarin tuh Bu Ritma begini gitu. Kalau misalnya teman-teman memberikan masukan kan bagus Bu. Saya jadi lebih percaya diri untuk mengembangkan media mungkin, atau yang belum saya lakukan kemarin yang strategi pembelajaran diferensiasi proses kan belum ya. Jadi mungkin banyak sih yang harusnya membantu saya untuk memperbaiki lagi Bu. Baik Bu Ritma. Selain itu mungkin ada lagi Bu Ritma, selain rekan sejawat, dari Bu Ritma sendiri mungkin? Kalau saya, nah itu tadi yang saya sudah bilang Bu, harusnya saya menerapkan pelatihan media yang sudah saya ikuti Bu. Kemarin nggak diterapkan. Iya betul. Di kelas kemarin mungkin belum maksimal gitu Bu ya, Iya. medianya gitu. Berarti kalau misalnya Bu Ritma sudah menyadari kekuatan-kekuatannya, peluangnya Bu Ritma berapa persen kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran yang menurut Bu Ritma kemarin masih ada yang kurang gitu? Iya. Pembelajaran kemarin itu kan kayaknya saya lebih concernnya ke pembelajaran sosial emosional Bu. Iya. Saya pikir itu saja yang menarik gitu ya bagi siswa, tapi ternyata belum maksimal hanya dengan menggunakan itu. Kan di pembelajaran harusnya saya menggunakan diferensi proses tadi. Nah saya kemarin tuh hanya menggunakan satu proses dengan cara satu pilihan. Anak-anak nggak punya pilihan, cuma begini caranya, cuma gitu saja. Jadi anak-anak, nah mungkin kalau saya perbaiki yang diferensi proses, kemudian kolaborasi, mungkin besar itu peluangnya Bu, bisa mencapai angka tadi 9 atau 10 ya, harusnya begitu. Gitu ya Bu Ritma. Baik Bu Ritma, kira-kira Bu Ritma, hambatan atau kendala apa sih yang akan dihadapi Bu Ritma saat nanti mau menindaklanjuti atau memperbaiki pembelajaran tadi, terutama yang berkaitan dengan diferensiasi proses Bu Ritma? Bu. Saya rasa karena saya ingin segera Bu ya, sepertinya hambatan terbesar saya waktu Bu. Tapi mungkin dengan waktu yang singkat, tapi saya punya kekuatan teman-teman rekan sejawat, kemudian media yang sudah pernah saya pelajari, itu kayaknya sebagai
motivasi ya, atau salah satu faktor yang nanti membantu saya Oke, dalam Bu Retma. mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Baik, Bu Retma. Tadi waktu ya biasanya kendalanya. Iya, Bu. Alternatif solusinya berarti bagaimana, Bu Retma, untuk mengatasi kendala-kendala tadi kira-kira? Kemarin kan sudah sempat, setelah pembelajaran itu saya sempat berpikir apa ya yang harus saya lakukan gitu Bu ya, karena saya nggak yakin, masih butuh kepastian dan keyakinan diri itu, saya akhirnya minta tolong Bu Nina ini. Yang saya lakukan nanti ya itu Bu, apa namanya, kolaborasi dan terutama motivasi ke siswa juga kayaknya diperlukan. Apa sih yang diinginkan siswa gitu, supaya lebih senang dalam belajar. Baik, berarti ada beberapa alternatif gitu ya, Bu Iya. Retma. Baik, kalau begitu prioritas dari alternatif solusi tadi yang Ibu pilih yang mana kira-kira? Kan ada 3 Bu ya, kolaborasi, media yang beragam, sama diferensiasi proses ya harus dimasukkan. Saya rasa ketiga-tiga ini yang prioritas kolaborasi Bu. Kolaborasi. Iya, Baik. karena di kolaborasi itu nanti saya diberi masukan mungkin dari banyak kepala, jadi beragam Iya. dan lebih menyenangkan ke siswa Bu. Baik. Gitu. Baik, Bu Retma. Kira-kira strategi apa, Bu Retma, untuk merealisasikan rencananya Bu Retma tadi? Strateginya merubah, yang jelas pembelajaran selanjutnya harus saya siapkan dengan baik. Strategi kunci yang mungkin nanti saya terapkan itu ada, tetap kayak kemarin Bu, ada pembelajaran emosional, pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata, kan nggak hanya dalam angan-angan saja. Betul. Gitu. Kemudian nanti strategi pembelajaran diferensiasi yang terutama proses harus saya laksanakan. Ya mungkin itu Bu, yang 3 tadi harus saya, ibaratnya saya sempurnakan lah, saya Baik, Bu perbaiki. Retma. Keren, Bu Retma Iya. sudah punya gambaran yang panjang ya. Selanjutnya Bu Retma, kapan kira-kira realisasinya? Ya. Saya ingin segera Bu, ini Segera ya. sudah nggak sabar lagi kolaborasi dengan teman-teman, menyiapkan pembelajaran untuk hari Kamis besok lagi. Baik. Karena Kamis kemarin sudah, hari Kamis lagi harusnya saya sudah baik dari kemarin, lebih baik dari kemarin Bu. Jangka waktunya berarti 1 mingguan Iya, ya, Bu 1 Retma minggu ya. ini harus insya Allah bisa Bu. Siap. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Retma, kira-kira apa sih yang menunjukkan keberhasilan rencana Bu Retma? Apa ya kira-kira? Dari rencana tadi yang sudah saya sebutkan, saya berharap tujuannya yang tercapai. Pertama, terutama ini Bu, produknya anak-anak, produknya siswa, minatnya siswa itu beragam. Betul. Jadi mereka bisa percaya diri, menantang dirinya sendiri. Oh, aku kok tertarik ke mantra ya, kayaknya seru. Nah, seperti itu kayaknya harapan saya tuh siswa tuh berpikir seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya menyenangkan. Tidak hanya 1 kali besok saja, saya harap berkelanjutan. Kayak gitu Bu. Baik, Bu Retma. Keren sekali jawaban-jawaban Bu Retma. Berarti Bu Retma sudah punya ide-ide yang baik sekali ya untuk pengembangan diri Bu Retma. Baik, selanjutnya komitmen Ibu terhadap apa yang sudah dilaksanakan atau yang sudah direncanakan tadi itu seperti apa? Komitmen saya yang paling penting itu adalah ini semua berkelanjutan bagi saya dulu. Sip. Kemudian karena kita sudah punya komunitas praktisi ya Bu Iya, Nina, betul. itu sangat baik sekali kita bagi praktik baik kita. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi Iya. nanti semua mata pelajaran akhirnya menyenangkan buat siswa. Semua berpihak pada siswa, seperti itu Bu. Betul, Bu Retma. Sepakat sekali Iya, saya. iya betul. Kemudian ini Bu Retma, apakah ada seseorang yang membantu Bu Retma dalam mencapai komitmen itu? Iya. Yang saya dapat ada 2 poin Bu. Poin yang pertama pasti rekan sejawat saya yang mendukung, membantu, memberikan kritikan dan masukan. Dan yang kedua pasti siswa, karena kita mengajar atau memberikan ilmu itu untuk siswa, dan pembelajarannya juga harus menyenangkan, itu juga untuk siswa juga seperti itu. Jadi dua pihak inilah yang Iya. Yang sangat support iya, untuk support. mendukung apa yang kita lakukan gitu Bu.
Baik Bu Ritma. Selanjutnya Bu Ritma, dari sesi coaching hari ini kira-kira apa sih yang akan dilakukan Bu Ritma? Ya, Bu. Yang pertama, sebenarnya kemarin kan sudah saya refleksi diri dulu, evaluasi diri. Oh, saya kurangnya ini, kok belum maksimal ya yang hasilnya gitu. Sudah saya refleksi, saya evaluasi, kemudian saya harus mencari solusi, alternatif solusi untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian setelah menemukan alternatif solusi, saya harus menerapkannya di kelas. Kemudian nanti saya refleksi lagi apakah ada perubahan lebih baik kayak gitu. Mungkin ada masukan lagi dari siswa, Bu, kayaknya begini gitu, kayaknya lebih menarik kalau siswa juga ikut memberikan masukan, Bu. Berarti tidak hanya refleksi dari guru ya, Bu Ritma ya. Itu pastinya akan sangat membantu ya Bu Ritma untuk pengembangan diri kita. Baik Bu Ritma, kalau Bu Ritma menarik kesimpulan dari sesi coaching kali ini, bagaimana perasaan Bu Ritma? Kemudian apa sih yang Bu Ritma dapatkan dari perbincangan hari ini Bu Ritma? Berdasarkan pengalaman pelaksanaan, saya agak sedih ya Bu ya. Kemudian sekarang sudah lega ya. Plong. Kenapa? Karena kegalauan saya terhadap pembelajaran kemarin itu terjawab. Apa yang harus saya lakukan kayak gitu ya. Lebih yakin untuk melakukan alternatif yang saya dapat tadi Bu kayaknya. Gitu ya Bu Ritma ya. Kesimpulannya apa Bu Ritma? Berarti dari apa yang sudah kita bincangkan tadi? Ya, ternyata saya merasakan begini Bu Nina, yang saya temukan ini solusi dari saya sendiri. Mungkin lebih nyaman nanti kalau saya lakukan gitu ya. Belum tentu dari orang lain saya langsung minta solusinya apa gitu. Ini belum tentu saya nyaman kan. Iya, betul. Ternyata ketika saya gali diri sendiri, oh kayaknya begini bagus deh gitu ya. Itu kayaknya lebih nyaman ya dengan menggali diri sendiri. Betul Bu Ritma. Mencari solusi dari diri kita, karena dari kita pasti ada aset atau kekuatan yang kita miliki Bu ya. Betul Bu Ritma. Ternyata banyak solusi juga yang betul. Sebelumnya tidak terpikirkan ya Bu Ritma ya. Baik Bu Ritma, semoga nanti saya bisa melihat kembali pembelajaran Bu Ritma berikutnya. Saya ingin lihat progresnya Bu Ritma ya, kalau boleh. Berarti minggu depan ya Bu Ritma. Iya, hari Kamis nanti kita pembelajaran lagi. Sampai jumpa lagi minggu depan ya Bu Ritma. Semoga semakin semangat. Siap. Semakin menyenangkan belajar dengan siswa. Mungkin cukup sekian Bu Ritma ya. Terima kasih Bu Nina ya, sudah bantu saya. Bisa terlaksana apa yang direncanakan. Baik Bu Ritma, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.